Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang, jangan sok ngasih-ngasih challenge ya. Kalau miskin aja, nggak usah belagu-belagu. Halo teman, apa kabar? Lihat nih rambut saya 3 hari aja masih lembut dan shiny ya. Oke teman, hari ini saya sangat ingin meluapkan apa yang ada di kepala saya ya. Artinya saya pengen speak up. Kenapa? Karena saya hari ini ngeliat di YouTube ya, saya lihat ada Kak Sansabela. Izin sebut ya Kak ya, sedang mencoba mengklarifikasi. Sebenarnya sih bukan klarifikasi ya, kesannya serius amat, karena di situ saya melihat, biarpun itu rekaman dari live-nya Kak Sansa banyak ketawa-ketawa ya, artinya ya ketawa-ketawa ngetawain tuduhan-tuduhan yang bersifat fitnah dan hoax itu ya. Itu sebenarnya sudah bisa masuk jalur hukum loh kalau memang tuduhan itu tidak benar ya. Jadi terserah Kak Sansa lah nanti gimana proses selanjutnya. Tapi di sini mungkin saya lebih akan membicarakan tentang tuduhan-tuduhan perempuan biadab itu ya terhadap Kak Sansa ya. Ya, salah satunya soal hutang ya. Kenapa? Karena kita lihat juga di FYP ketika si perempuan itu sedang sedang ngobrol lah sama apa ya saya ini bilang ya, saya analogikan saja lah ya, anjing penjaga ya. Anjing penjaga ini kan selalu tugasnya menjaga tuannya ya. Kalau tuannya diusik dia menggonggong dengan kencang, kalau enggak ya dia berjalan di belakangnya sambil ngibas-ngibasin ekor ya. Pokoknya kalau tuannya diganggu dia akan ikutan menggonggong. Karena menurut saya as a big sister, kalau misalnya itu dulu kita pikir dia big sister, nggak mungkin lah kalau adiknya berbuat salah, berbuat jahat sama seseorang dia diamkan, pasti dinasihatin. As a teman akrab misalnya pun juga akan melakukan hal yang sama, karena tidak akan ingin temannya terjerumus ke hal yang bersifat jahat ya. Kalau misalnya partner bisnis, wow berarti luar biasa, dia pasti dibayar. Tapi kok ya gitu-gitu amat dengan mengorbankan nama baik dia dan keluarganya ya. Jadi ya itu deh, kalau misalnya netizen punya kecurigaan ada hubungan spesial quote and quote, kayaknya saya juga menunggu kok kayaknya memang ada sesuatu ya between mereka ya. Nanti kita bahas ya di part berikutnya. Nah, soal hutang teman, hutang itu ya artinya ketika misalnya saya ada kesulitan finansial, baik usaha maupun pribadi, saya datang ke seseorang untuk hey pinjam dong uangnya, entah mau pakai jaminan atau enggak, nanti tergantunglah pembicaraannya. Nah, sedangkan MOU seperti yang dijelaskan Kak Sansa itu adalah Memorandum of Understanding. Jadi itu isinya tuh purely bisnis, kesepakatan kerja. Jadi misalnya saya ada bisnis, saya mau develop bisnis saya, mau expand, atau saya punya ide bisnis baru, saya tawarkan seseorang siapapun yang mau bersedia. Ya, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam memorandum. Ya kalau diterima, kalau enggak ya oke, that's it, itu aja. Cus part 2 ya, saya jelaskan. Halo teman, ketemu lagi. Nih saya habis keramas nih, banditkan produknya. Oke, cus part 2 rame-rame antara Kak Sansabela dan NM ya. Di part 1 saya sudah jelaskan tentang hutang, MOU dan anjing penjaga ya. Nah, oke. Sebenarnya bentuk utang itu macam-macam teman. Nah, kalau MOU ini kan sebenarnya lebih ke bisnis proposal atau proposal bisnis yang dalamnya isinya kesepakatan, kerjasama, bagi hasilnya gimana, sistem kerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tidak disepakati atau ditolak, ya dia akan cari another investor, no hard feeling gitu loh. Nah, tapi balik lagi, dua perempuan ini memang ada suatu rencana, ada suatu kesengajaan memang untuk menjatuhkan karakter Kak Sansa dengan tuduhan utang tadi, yang seolah-olah mereka mau mengatakan nih, Sansa tuh lagi butuh uang, datang ke saya mau utang, dan karena nggak saya kasih uangnya, tidak saya pinjamin, si Sansa bikin rame. Itu loh message-nya yang dua perempuan itu mau sampaikan ke publik tentang Kak Sansa. Ya, ini pembunuhan karakter, ini perencanaan yang jahat, persekongkolan yang jahat sekali dengan memfitnah. Ya, seperti itu. Karena saya yakin kok mereka tahu kok. Pasti yang diajukan dalam bentuk MOU itu pasti mereka tahu. Mereka kan orang bisnis gitu loh, teman. Mereka kan karena rame-rame ini, jadi mereka merencanakan, memelintir, menggoreng seolah-olah itu ya Kak Sansa utang ke mereka dan nggak dikasih, bikin rame gitu loh. Itu jahatnya mereka berdua itu gitu loh. Tapi saya juga melihat rencana jahat mereka ini juga ada lag-nya, ada kekurangannya. Ya, coba kita mundur nih, kita tarik mundur ketika kasus NM di pengadilan.
itu kan di situ Kak Sansa kan kita semua tahu ngebelain NM, ya kan? Di situ di YouTube pun saya ngeliat sendiri F dan Kak Sansa tuh ngobrol akrab lah seperti itu. Ya, persis guys. Seperti F saat live sama Bunda ya. Lah, look nice, ngobrol sama anaknya mau pinjemin mobil, tapi begitu NM mulai berkuar-kuar, mulai cari masalah, nih si anjing penjaga ini langsung diam. Tapi ya itulah memang tugas anjing penjaga itu memang begitu, menjaga tuannya ya. Oke, balik lagi ke kasus Kak Sansa ya. Jadi kalau misalnya saat ketemu di kasus pengadilan itu Kak Sansa sudah mengajukan MOU atau pakai istilah dua perempuan ini utang, kan itu butuh proses lama loh ya di kasus pengadilan sampai si NM keluar. Nah, kalau niatan Kak Sansa mau bikin rame, kenapa nggak saat itu? Kenapa nggak saat itu atau saat setelah itu? Kenapa saat pas justru NM melakukan penghujatan sama Bunda Korla? Ya, karena Kak Sansa tidak suka cara-cara NM menzolimin Bunda Korla. Dan si NM ngerasa nggak dibelain sama Kak Sansa. Nah, disitulah guys, jahatnya mereka berdua. Hari ini saya masih membicarakan tentang NM dan Bunda Korla. Kenapa? Karena hari ini terungkap ya. Bunda cerita bahwa dia sudah mentransfer uang 100 juta milik NM yang diminta balik. Ya, dan itu 2 hari dari si NM kuar-kuar minta balik. Jadi kalau kita tarik sampai ke sini tuh hampir 1 minggu sudah ya berjalan. Tapi adakah kita melihat si NM itu menepati janjinya yang katanya mau sebar-sebarin uang itu, mau kasih-kasih uangnya ke orang? Kita nggak melihat itu ya. Misalnya nanti dengan sudah terrevealnya atau terungkapnya ini, udah pasti nanti dia akan cari-cari alasan untuk membenarkan ya perilakunya. Misalnya bisa jadi dia ngomong itu saya itu uang saya, nggak perlu saya laporan ke netizen, nggak perlu saya ungkap ke netizen. Maybe ya, tapi ya dari situ kita lihatlah ya betapa mulut dia itu memang suka-suka dia ya, betapa mulut dia itu memang busuk dan biadab ya. Dan ada lagi teman, saya lihat di FYP ya, salah satu FYP itu bilang ada salah satu siapa ya, lupa saya, pokoknya dia bilang bahwa dari hasil NM ini menzolimin Bunda, membongkar-bongkar Bunda dengan kata-kata biadab dia mendapatkan uang 1,6 miliar. Wow sekali. Dia mencari rezeki dengan cara-cara biadab seperti itu, dan dia melakukannya seolah itu menjadi bagian dari kehidupan dia. Atau memang itulah cara dia mencari rezeki yang dia kasih makan itu untuk keluarganya. Ngeri sekali. Bahkan itu menurut saya lebih nista, lebih biadab dari seorang perampok ataupun koruptor. Bagaimana tidak, dia menginjak orang lain, dia membongkar aib orang lain demi dia mendapatkan money. Ya, bahkan orang itu gak punya salah apa-apa sama dia. Ya dia bongkar aja supaya dia dapat uang dari situ. Ngeri sekali perempuan ini ya. Jadi gak salah kalau saya pernah bilang orang ini ada gejala psikopat. Ya karena dia melakukannya sudah terbiasa. Sudah kayak orang terbiasa, gak ada rasa, gak ada emosi. Ngeri saya lihat perempuan ini.